Jadi kalau misalkan di rumah tangga udah pasti tadi kayak tadi ya, ada program yang berkaitan dengan pengumpulan minyak jelantah, atau misalkan bank sampah, keterlibatan bank sampah, rumah bagot dan segala macamnya. Sedangkan untuk event sendiri, kita punya concern sebagai Waste Management Official Partner untuk event-event. Memang posisinya kita masih ngesup ya, jadi bagian dari part of dari event tersebut gitu. Jadi mulai dari bagaimana menyiapkan pemilahan sampahnya di selama event tersebut gitu ya, ataupun mengedukasi dan melibatkan partisipasi aktif dari pengunjung untuk bisa melakukan pemilahan. Jadi kita sebenarnya ingin meningkatkan kesadaran yang nantinya bisa jadi habit lah ya untuk masyarakat kayak gitu. Halo Sobat Venue, balik lagi dengan kami. Saat ini saya sedang bersama Tiker, salah satu NGO yang fokus terhadap waste management atau pengelolaan sampah. Halo Mbak. Halo Mbak Wanita. Mbak, mungkin ada pepatah tak kenal sama kata sayang nih Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mbak, ini sebagai siapa? Silahkan. Oke, sebelumnya salam kenal, perkenalkan saya Via. Di Tiker ini saya sebagai Partnership Manager. Jelasin kali ya Mbak ya, Tiker itu apa sih Mbak? Mungkin ada yang belum tahu juga. Oke, kalau kami ditanya apa itu Tiker ya, biasanya kita selalu menjawab kami adalah sosial ekosistem fasilitator di mana kami menghubungkan banyak kebaikan, baik itu dari mitra korporasi, komunitas, pemerintah, ataupun lainnya, yang intinya kita mau bikin impact yang berkelanjutan bareng-bareng, kayak gitu. Terkait background Mbak, latar belakang terbentuk Tiker ini, bisa dijelaskan Mbak awalnya tuh gimana sampai kita terbentuk Mbak? Oke, siap. Jadi kalau Tiker berdiri itu di tahun 2018 akhir, memang awal fokusnya kami tuh ke arah pendidikan, terutama untuk program-program yang melibatkan anak-anak yatim. Jadi kita ada pembinaan ke anak-anak yatim. Lalu kemudian di tahun 2020 itu semuanya pasti kerasa ya, kena COVID, dampak dari COVID dan segala macam. Jadi tahun 2020 kita muncul ide untuk program lingkungan. Awalnya itu program Jelantah Bawa Berkah gitu ya. Jadi pengumpulan jelantah dari masyarakat, dari rumah tangga seperti itu. Dan dari situ mulailah kita dilirik sama Pemprov. Jadi ada beberapa program akhirnya dilirik sama Pemprov dan akhirnya kita di-challenge untuk bikin platform bareng-bareng. Kalau misalkan teman-teman yang di wilayah Jakarta saat COVID sering dengar tuh ada KSBB Pangan yang bagi-bagi paket sembako untuk masyarakat, atau KSBB Gawai yang memberikan pulsa ataupun handphone ya untuk anak-anak sekolah. Nah, KSBB persampahan awalnya itu muncul di saat COVID juga. Jadi gerakan bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng, karena mau selama ada manusia pasti menghasilkan sampah gitu kan ya. Jadi platform itu hadir, kita kolaborasi dengan Pemprov yang kemudian diserah terimakan nama Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2021. Nah, dari situ kita banyak kegiatan-kegiatan dan dipercaya sebagai agregator untuk program-program yang tadinya hanya persampahan tapi mulai meluas lagi ke arah lingkungan hidup kayak gitu. Berarti awal dari pendidikan ya Mbak? Betul. Sampai untuk sekarang ini apakah pendidikan yang masih jalan atau fokus di ini Mbak? Pendidikan masih jalan karena itu nilai awalnya kami gitu ya. Jadi nilai awalnya Tiker berdiri itu ke arah sana. Tapi meluas dari program-program lainnya, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, itu jadi lebih banyak ya, lebih kompleks dan komprehensif lah seperti itu. Tapi fokusnya kemana Mbak? Atau sekarang? Kalau sekarang ya tadi pendidikan tetap jadi nilai intinya kita dan ke arah lingkungan sih. Habis itu baru ke arah lingkungan. Betul. Kalau ditanya kita fokus kemana, pendidikan maupun lingkungan kayak gitu. Jalannya barengan ya Mbak? Betul. Oke. Sejak berarti 2018 berdiri, baru masuk ke tentang sampah 2020. Betul. Mungkin sekarang kita fokusnya ke ini dulu kali Mbak, tentang si pengelolaan sampah ini ya Mbak. Sejak 2020 sampai sekarang pencapaian apa sih yang sudah didapat Tiker Mbak? Banyak banget, karena dari awalnya di 2020 kan jelantah nih ya, jelantah itu sampai sekarang kurang lebih hampir 6.000 ton kalau nggak salah ya, yang sudah kami selamatkan lah ya, seperti itu. Terus kita banyak collab untuk program-program lingkungan, baik itu bank sampah, rumah magot, ataupun lainnya, itu juga banyak banget. Jadi kita kalau di Jakarta sendiri kita sudah terkoneksi lah sama bank sampah, terutama yang di bawah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, itu udah ada ratusan.
Bahkan sekarang ada apa namanya, mereka mulai menggiatkan lagi ke BPS RW gitu ya, jadi Badan Pengelola Sampah tingkat RW yang harus ada setiap RW-nya gitu. Jadi ada bank sampah, ada rumah magot di tiap RW kayak gitu. Hanya lingkupnya DKI aja Mbak, apakah Jabodetabek juga? Kalau untuk sebagai agregatornya memang kita dipercayanya untuk DKI Jakarta, tapi untuk proyek-proyek yang biasanya Tiker lakukan berkaitan dengan lingkungan hidup, nggak cuma di Jabodetabek aja gitu, hampir di seluruh Indonesia kita ambil gitu. Tapi kalau untuk model bisnisnya Mbak, ini Tiker itu apakah mengelola sampah rumah tangga saja? Apa kita kan berhubungan sama event ya Mbak ya? Betul. Apa juga bisa untuk event-event itu gimana Mbak? Jadi kalau misalkan di rumah tangga udah pasti kayak tadi ya, ada program yang berkaitan dengan pengumpulan minyak jelantah, atau misalkan bank sampah, keterlibatan bank sampah, rumah bagot dan segala macamnya. Sedangkan untuk event sendiri, kita punya concern sebagai waste management official partner untuk event-event. Memang posisinya kita masih ngesup ya, jadi bagian dari part of dari event tersebut gitu. Nah, di waste management partner ini kita bisa bantunya dari hulu ke hilir nih Mbak. Jadi mulai dari bagaimana menyiapkan pemilahan sampahnya di selama event tersebut gitu ya, ataupun mengedukasi dan melibatkan partisipasi aktif dari pengunjung untuk bisa melakukan pemilahan. Jadi kita sebenarnya ingin meningkatkan kesadaran yang nantinya bisa jadi habit lah ya untuk masyarakat kayak gitu. Nah, dari itu juga, setelah itu juga yang pastinya nanti kita akan hubungkan dengan, kan pasti ada sampah yang terkumpul gitu ya. Sampah yang terkumpul itu biasanya kita hubungkan dengan mitra pengelola atau bank sampah terdekat. Jadi bisa diambil lah sampahnya itu, jadi punya nilai ekonomis. Dan bagi event sendiri sebenarnya bisa jadi ada laporan nih, misalkan selama event ini sudah terkumpul berapa banyak sampah gitu ya, baik itu bentuk organik, anorganik, ataupun minyak jelantah yang bisa diselamatkan nih dari TPA kayak gitu. Awalnya itu masuknya ke rumah tangga dulu, apa langsung beriringan sama event Mbak, bisnis modelnya? Awalnya kita ke rumah tangga dulu gitu, jadi kita banyak melibatkan masyarakat, banyak ketemu ibu-ibu gitu ya, ada ibu-ibu PKK gitu kan, komunitas-komunitas kayak Karang Taruna seperti itu. Awalnya memang kita melibatnya ke ke rumah tangga, lalu di tahun 2023 deh kalau nggak salah kita mulai dikasih challenge lagi, kayak kita emang harus di challenge ya, anak-anak muda ini harus di challenge gitu ya, untuk kayak bisa nggak ya masuk ke event. Ada awal mulanya masih di event-event internal kita, jadi kita mulai melakukan kayak kalau misalnya ada event internal wajib bawa tumbler kayak gitu, ataupun menyediakan station air minum gitu. Jadi memang kita karena punya tanggung jawab ya, karena kita dipercayalah untuk bisa fokus ke lingkungan hidup, mau nggak mau jadi kayak punya tanggung jawab secara moral untuk bisa mulai dari diri kita, dari lembaga kita gitu. Dari awal yang fokus ke acara-acara event-event internal, sampai kemudian ada beberapa event eksternal yang akhirnya yuk bareng-bareng bisa nggak ya Tiker jadi waste management kami gitu selama kegiatan event kayak gitu. Kalau untuk yang rumah tangga ya Mbak, itu pengelolaan untuk rumah tangga, sampah rumah tangga, itu sistemnya mereka yang mengirim ke tempat Tiker atau Tiker bisa menjemput sih Mbak? Sistemnya kayak gimana? Oke, kalau untuk minyak jelantah gitu ya. Kalau untuk minyak jelantah sendiri, kami punya izin untuk pengumpulan. Jadi mereka ngumpul di satu titik, itu nanti akan dijemput sama tim Tikernya yang di bagian jelantahnya itu, untuk nantinya kita bawa ke pihak ketiga yang punya izin untuk ekspor, jadi biodiesel. Sedangkan untuk sampah-sampah anorganik, itu kita lakukan pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan ini biasanya banyak berhubungan sama ibu-ibu nih, baik itu bank sampah ataupun komunitas proklim ya, kampung proklim seperti itu. Sedangkan untuk sampah-sampah organik sendiri, ini ada dua macam. Karena biasanya pengurus bank sampah ini banyaknya ibu-ibu, kadang agak geli-geli gitu ya. Jadi mereka kalau untuk sampah organik ada dua pilihan biasanya. Mereka bikin jadi kompos atau magot. Cuma magot ini memang harus ada bapak-bapak, karena kan mungkin Mbak pernah dengar ya gitu ya, kalau magot itu kan ulet ulet yang istilahnya dia akan mereduksi sampah organik gitu. Nah itu kadang-kadang ibu-ibu agak geli gitu ya. Jadi makanya ada dua pilihan, biasanya masuk ke antara komposter ataupun ke rumah magot, itu buat sampahnya seperti itu. Oke, kalau tadi Mbak bilang masuk ke waste management event-event itu tahun 2023 ya Mbak, kurang lebih? Iya, 2023. Mbak melihat emang seberapa urgensi sih Mbak para IO tuh harus menggunakan layanan waste management ini Mbak? Urgensinya seperti apa Mbak? Sekarang simpelnya gini,
setiap tahun minimal nggak seluruh sih, kayak masyarakat Indonesia pasti akan ngadain event tahunan. Yang paling simpel, yang paling sering banget dilakukan dan pasti ada itu adalah event perayaan 17 Agustus. Itu dilakukan di setiap RW kan. Bayangkan untuk event yang sekecil itu, berapa sampah yang dihasilkan yang hanya hitungan jam gitu, atau hitungan hari lah untuk pelaksanaannya, apalagi event-event besar. Makanya menurut kami posisi kami sebagai waste management partnernya mereka itu sangat membantu sekali, karena pasti sampah yang dihasilkan sama event-event besar itu bukan hitungan hari lagi, hitungan jam gitu ya, bisa ratusan kilogram sampah yang dihasilkan dengan berbagai jenis. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan pengolahan. Kenapa? Karena kalau dari kami tadi yang sempat saya sampaikan, kita bisa bantu dari bagaimana memilahkan sampah sesuai jenisnya gitu. Mungkin simpelnya kalau misalkan di event kita pakai 3 jenis gitu ya. Sampah organik, sampah anorganik, atau sampah minyak jelantah gitu. Karena kan beberapa event itu ada area kuliner. Nah, itu bisa kita grab juga untuk bagian sampah sampah minyak jelantahnya tersebut kayak gitu. Nah, kenapa penting juga? Karena sekarang sudah mulai masuk isu di Indonesia sendiri, sudah mulai concern nih ke arah lingkungan ya. Mungkin sering, jangankan bagian event, bagian perbankan dan segala macam ada green financial gitu ya. Nah, sebenarnya sudah mulai ada nih isu untuk green event. Karena di Indonesia sendiri sudah ada ISO yang fokus ke bagaimana manajemen acara yang berkelanjutan gitu. Nah, salah satunya turunannya adalah bagaimana dia bisa mengatur ada waste management yang akhirnya bisa ada circular ekonomi di dalamnya. Sedangkan kalau secara internasional sendiri yang sempat saya baca itu ada Event Industry Council kalau nggak salah ya itu. Nah, mereka menetapkan standar. Ada 8 standar kalau nggak salah yang bisa mengatakan bahwa event ini ramah lingkungan gitu atau green event gitu. Nah, salah satunya bagian material and circularity, di dalamnya itu adalah bagian waste management kayak gitu, Mbak. Dari situ melihat dari Mbak bilang ada sudah masuk isu seperti itu, akhirnya saya coba buat kita nggak membuat waste management khusus event ya, Mbak. Oke. Mbak, tapi kan ini kan sebagai partnership ya. Yep, betul. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak alasan pentingnya? Karena kan sampah bisa dikelola sama, kalau di event ada petugas kebersihan sendiri. Alasan penting kenapa IO harus berpartnership dengan waste management ketimbang harus kirim ke petugas kebersihan biasa, Mbak? Karena dengan adanya waste management partner seperti T-Care misalkan, itu mereka bisa mengelola sampah sesuai jenisnya, yang nantinya itu bisa diketemukan dengan orang-orang yang lebih bermanfaat. Misalkan kayak sampah anorganik bisa kita kirim ke bank sampah atau ke mitra pengelola lainnya. Itu kan sebenarnya ada nilai ya, dari sampah yang dihasilkan itu ada nilai. Nah, nilai ini bisa baik buat event organizer maupun dari bank sampahnya, itu bisa jadi nilai sosial gitu, entah bikin program sosial lainnya, itu entah diserahkan ke bank sampahnya gitu ya melalui tiket atau segala macam, ataupun dari eventnya itu bisa kasih program sosial, misalkan dari sampah yang dikumpulkan dalam satu event ini kita akan salurkan untuk beasiswa anak yatim. Itu kan jadi ada nilai plus ya dari event tersebut gitu. Sekaligus sebenarnya bisa jadi branding, karena kalau misalnya di kami sendiri, kami akan mereport nih berapa jumlah sampah yang terkumpul dari event tersebut, yang nantinya bisa transparan buat ke masyarakat bahwa berapa ratus kilo, berapa ratus liter yang sampah yang dihasilkan gitu ya, yang bisa diselamatkan dari TPA itu sendiri gitu. Jadi kita selalu menghubungkan setiap program-program kita dengan adanya circular economy, karena itu yang bikin semuanya bisa jalan gitu. Kalau cuma masalah kesadaran dan segala macam itu masih kurang. Jadi kita harus melibatkan banyak orang, pemberdayaan lah, yang akhirnya nanti bisa lebih banyak keberlanjutan gitu. Kalau di event sendiri sistem pengumpulan sampahnya seperti apa? Apakah ada yang standby dari T-Care di event tersebut? Apa si panitia eventnya yang mengirim ke T-Care? Kayak itu sistemnya seperti apa, Mbak? Kalau panitia yang ngurusin persampahan kayaknya repot ya gitu ya. Jadi biasanya kita nawarin beberapa hal. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan dari eventnya masing-masing gitu. Kita bisa bantu dengan pengadaan tempat pemilahan sampah. Jadi kita sudah mengkategorikan sampah, jenis sampahnya sesuai jenis sampahnya. Di luar itu kita biasanya ada edukator. Nah, edukator ini yang nantinya bertanggung jawab untuk melibatkan partisipasi aktif dari pengunjung untuk melakukan pemilahan. Jadi nggak bisa asal nih masukin sampah. Kan biasanya kalau habis makan tuh semuanya langsung brek gitu kan.
Nah itu nggak bisa ngasal. Jadi biasanya dari edukator ini sampai ini dimasukkan seperti ini. Jadi mereka mikir, oh iya ini. Walaupun memang ada signage gitu ya untuk kayak ini sampah-sampah apa aja yang bisa masuk dalam tempat sampah tersebut gitu. Nah itu kita bisa bantu di situ. Berarti selalu menyediakan edukator di setiap Yap. event. Berapa Betul. biasanya tim standby di event itu berapa Mbak dari Tikar sendiri? Sebenarnya tergantung berapa luas apa namanya event itu ya. tersebut. Nah, jadi nanti kan biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan tempat sampah yang disediakan sama IO-nya itu ada misalkan 10, ya kurang lebih 10 sampai 15 orang edukator. Karena biasanya di dekat tempat sampah itu kita ada edukatornya. Oh, oke. Tadi kan Mbak bilang kalau di event ada 3 jenis sampah ya, organik, non-organik, sama minyak jelantah. Betul. Itu bisa jelasin nggak Mbak, dari tiga-tiganya itu bisa diolah seperti apa sih Mbak dari Tikar sendiri Mbak? Oke. Sebenarnya kurang lebih sama, sistemnya sama seperti di rumah tangga. Kalau minyak jelantah udah pasti kita tarik, kita sama tiker kita kumpulkan di tiker sendiri, nanti kita akan akan dengan pihak ketiga untuk diekspor jadi biodiesel. Sedangkan untuk sampah anorganik biasanya kita akan ngobrol nih sama tim IO-nya. Ini mau sampahnya mau melibatkan apa namanya pemberdayaan masyarakat nggak? Jadi kalau misalnya oke, kita mau dan segala macam, biasanya kita akan hubungkan dengan bank sampah terdekat. Jadi nanti akan ada ya biaya transportasi lah untuk penjemputan sampah-sampah tersebut, tapi kan ada nilai mereka melakukan pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Jadi kayak ya semua sejauh mana, kalau misalnya sekedar kita sama mitra pengelola aja. Nah itu kalau mitra pengelola baik bisa tiket bisa langsung kayak ngambil sampahnya, ataupun kita pakai pihak ketiga juga. Sedangkan untuk sampah organik memang ini jadi challenge tricky gitu ya, karena di beberapa sampah event itu termasuk yang agak banyak gitu ya. Beda kalau sampah rumah tangga udah pasti banyak organiknya, tapi kalau sampah event dari hasil riset kami masih banyak sampah anorganik. Nah sampah organiknya ini biasanya kita ada juga kalau misalnya emang perlu ada booth untuk edukasi, biasanya kita ada rumah magot mini. Jadi sampah-sampahnya itu bisa kita masuk ke sana gitu. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan kayak gitu. Jadi langsung kan magot tuh langsung makan sampah itu ya. Satu buat pajangan biasanya kita di belakang sih, karena kan magot kan juga sampah ya gitu ya, maksudnya ada bau sampah dan segala macam. Jadi biasanya kita di belakang di dekat area gudang dan segala macam, kita punya area yang kita create untuk sampah organik gitu. Jadi Tikar itu bisa sekalian ngedaur ulang ya Mbak ya. Jadi kayak dari yang barang sudah tidak terpakai jadi barang yang terpakai. Tikar melakukan itu nggak sih Mbak? Ada. Ada vendor lagi yang beda? Ada. Kalau misalkan sampah anorganik, kalau bentuknya daur ulang itu perlu lagi melibatkan masyarakat ya gitu. Jadi misalkan mau dibikin tas dari saset dan segala macam itu bisa. Kita bisa bantu juga karena di beberapa mitra binaan kami punya expert di sana. Ataupun kalau dari minyak jelantah sendiri gitu ya, kita minyak jelantah itu bisa kita buat jadi sabun atau lilin yang nantinya bisa jadi souvenir juga nih. Entah itu buat masyarakatnya, jadinya tambahan buat masyarakat, ataupun nanti bisa souvenir buat di IO-nya. Gitu kan, kadang-kadang kalau IO kan suka ngasih souvenir buat narasumber dan segala macam. Nah itu bisa muter sebenarnya di situ. Berarti tetap membutuhkan pemberdayaan masyarakat itu ya Mbak ya? Iya, karena tim Tikarnya sendiri. Dari tim tikernya sendiri itu pasti melibatkan pemberdayaan masyarakat gitu. Karena kita mikirnya kalau misalnya untuk kolaborasi harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Cuma memang pasti itu tetap di bawah panduan dari Tiker sih. Jadi bank sampah mana yang terlibat, masyarakat apa yang terlibat di sekitar area event itu tetap harus dari itunya Tiker. Karena kita kan memfasilitasi ya tadi sosial ekosistem fasilitator kayak gitu. Yang paling banyak sejauh ini didaur ulang jadi apa Mbak untuk sampah organik? Kalau sampah anorganiknya banyak ya. Kita dari buat sabun dan lilin, atau misalkan sampah anorganik itu jadi kerajinan lah biasanya kalau daur ulang. Ya tas bisa kayak gitu, tote bag, dompet, macam-macam kayak gitu sih Mbak. Nah itu dijual lagi kah? Apa selain tadi jadi souvenir ya, selain souvenir yang IO, apa dijual lagi kah? Bagaimana? Kalau dari masyarakat ada yang dijual lagi. Jadi mereka sering buka bazar juga nih akhirnya dari hasil kerajinan tangannya kayak gitu. Dari Tikernya apa yang dilakukan untuk hasil yang udah jadi itu? Kita bisa bantu untuk pendampingan atau produksi sampai kita nemuin off-takernya. Karena kan kalau misalnya PR-nya dari mereka ada pelatihan, pemberdayaan dan segala macam, kan PR-nya siapa nih yang akan ngambil produknya gitu kan. Nah itu kita bisa bantu sampai kita nyariin off-takernya. Tadi kan Mbak sudah ngasih tahu sampah terbanyak di event adalah anorganik ya? Betul. Nah itu antisipasinya magot tadi? Anorganik itu
sampah yang bisa didaur ulang. Sedangkan organik itu sampah yang kayak bekas makanan, Mbak. Oh, itu yang mangkut itu yang organik ya? Begitu. Oke. Nah, itu justru kebanyakan anorganik ya kalau yang untuk event. Nah, itu ada data nggak sih Mbak, biasanya event-event skala yang sudah Tiker kerjasamain deh, sampah itu mengumpulkan berapa sih Mbak? Berapa kilo sampah anorganik sekali event Mbak? Kalau eventnya harian mungkin masih puluhan kilogram ya. Tapi kalau misalkan kan ada yang event yang 3 hari, 7 hari, itu bisa sampai ribuan sih. Apalagi kalau misalnya eventnya nggak menyediakan fasilitas water station gitu ya. Nah itu udah pasti banyak tuh yang pakai botol air mineral dan segala macam kayak gitu. Terbanyak itu botol-botol itu? Iya, terbanyak itu. Terbanyak itu sampahnya. Tapi kan event kan ada skala kecil, sedang, dan besar ya Mbak. Itu sama Mbak untuk ukuran hasil sampahnya sama? Iya, hasil sampahnya sama. Mayoritas banyaknya anorganik. Karena organik tuh kan sisa bekas makanan. Kalau di event kan biasanya misalnya orang kulinernya nggak terlalu ngasih porsi yang banyak ya, gitu. Jadi kebanyakan botol-botol ya justru ya? Botol-botol, terus kayak tempat sisa makanan tuh, kotak-kotak makanan kayak gitu. Mbak, ini kan dari 2023 sekarang 2025 ya, sekitar 2 tahun ya Mbak berjalan untuk waste management sendiri. Sejauh ini event yang sudah bekerja sama dengan Tiker apa aja Mbak? Kita ada macam-macam sih, bahkan kayak hari ulang tahun perusahaan itu melibatkan kita sebagai bagian dari waste management partnernya mereka, ataupun kayak skalanya nasional itu seperti Halal Fair. Nah kita juga waktu itu bantu jadi waste management. Itu agak lengkap sih dibandingkan kalau HUT kan ada beberapa ya. Jadi mereka request bisa nggak, kalau kita bisa gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau yang Halal Fair gitu lengkap dari tempat pemilahan, terus edukatornya, terus kita nyediain mini booth ya untuk edukasi lebih lengkap sampai ke talk show-nya. Jadi kita jadi narasumber kayak gitu itu. Halal Fair kan pameran ya Mbak. Kalau konser musik itu udah masuk belum Mbak? Belum nih, makanya siapa tahu ya boleh boleh hubungi boleh hubungi Tiker gitu, karena kita punya concern yang mulai lebih tinggi ya. Dari tahun 2023 tuh udah mulai banyak permintaan, jadi kayak banyak nih di Indonesia kan suka banyak perayaan gitu ya, bentuknya macem-macem. Nah itu kalau bisa boleh berbagai event boleh hubungi kami gitu ya. Emang gimana caranya Mbak kalau mereka event itu mau kerjasama dengan Tiker untuk waste management ini Mbak? Sebenarnya Mbak sekalian promosi. Oke, sebenarnya paling gampang ke Instagram kami itu ada @tiker.id, itu tinggal diklik aja, di situ ada nomor telepon ataupun DM di Instagramnya, itu nanti bisa akan dihubungkan sama tim kami ya. Biasanya yang menghubungi itu tim partnership gitu. Walaupun memang yang megang sosial media ada tim lain, tapi nanti pasti akan dihubungkan dengan tim partnership gitu, untuk kita set meeting. Prosesnya lama nggak tuh Mbak? Enggak dong. Satu. Iya, betul. Oke. Mbak, tapi kan tadi kan bilang sudah ada Halal Fair juga ya, event besarnya gitu. Tapi kalau dalam setahun itu dari event kecil, sedang, sama skala besar, Tiker sudah bekerja sama dengan berapa event total Mbak dalam setahun Mbak? Kurang lebih sih kalau hitungannya kita project ya, jadi sebutannya nggak event, karena di setiap project pasti ada event-event ya. Kalau project sendiri ya ada lah lebih dari 20-an setahun. Bagi timnya gimana Mbak? Bagi 20 timnya? tahun, 20 tahun, 20-an ngurusin sampah nih Mbak. Ngurusin sampah setahun main Mbak. Iya, kita ada relawan banyak sih Mbak. Oh, ada volunteer. Ada volunteer. Jadi kalau misalkan apalagi kalau di event-event besar, kita pasti kayak yuk teman-teman, kita sebutnya ada filantronial gitu ya, filantropi milenial yang kita jadi part of dari volunteernya Tiker gitu. Bisa dalam satu event berapa yang terlibat Mbak? Nggak hanya di pas saat event ya, secara untuk pengelolaan sampah satu event tuh berapa tim yang terlibat Mbak sama relawan-relawan itu? Kita tim kecil sih biasanya. Yang bikin banyak itu adalah edukatornya. Jadi semakin banyak tempat pemilahan sampah itu biasa kita sesuaikan dengan jumlah edukator yang turun. Jadi jumlahnya beda-beda. Kalau eventnya kecil mungkin ya sekitar 10 atau 15 orang yang turun gitu. Tapi kalau misalkan eventnya agak besar, itu biasanya nanti kita sesuaikan dengan jumlah titik-titik pemilahan sampahnya. Gitu. Yang udah Halal Fair itu sudah pernah tuh? Halal Fair tuh kayaknya itu sekitar, ya lumayan dia karena satu hall di SBSD. Kayaknya sekitar 30-an deh yang turun. Itu di setiap yang tempat sampahnya berarti? Iya, kita ada di pemilahan tempat sampahnya ada. Terus waktu itu kita dikasih satu
stand booth. Ya, maaf ya. Jadi kan dibilang kalau event itu ada 3 jenis ya sampahnya, organik, anorganik, dan minyak jelantah gitu Mbak. Sebenarnya itu bisa diolah jadi apa sih Mbak yang sampah-sampah dari event itu Mbak? Kalau sampah organik itu biasanya ada dua, entah itu jadi kompos atau misalkan kita bikin area rumah magot mini lah gitu. Sedangkan kalau sampah anorganik kami integrasikan dengan bank sampah terdekat gitu. Jadi nanti ada proses pemberdayaan. Kalau misalnya mau didaur ulang itu bisa jadi macam-macam. Kalau misalkan ya mungkin Mbak Bonita sering dengar kalau sampah saset bisa jadi apa namanya tas, dompet atau segala macam kayak gitu. Nah kalau untuk sampah minyak jelantah sendiri kita punya ada pemberdayaan juga. Kita biasa melakukan pelatihan itu buat jadi sabun atau lilin dari jelantah. Ini coba saya kasih contoh kali ya Mbak. Kalau contohnya apa tuh Mbak? Sampah dari minyak jelantah itu apa sih? Ya ini. Jadi ini ada apa itu Mbak? ini ada lilin yang bisa dibuat dari minyak jelantah kayak gitu. Jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat kan pasti ada pelatihan dan segala macam. Nah ini sampah lilin ya, limbah lilin maaf, limbah jelantahnya itu bisa jadi lilin atau sabun kayak gitu. Ini warna-warninya ini dari mana Mbak? Pewarna, tetap jadi ada pewarna, tapi dia bukan pewarna yang base water ya. Mas, pewarna apa berarti? Dia yang apa ya? Saya agak kalau ditanya itu detailnya agak lupa sih. Wangi ya? Wanginya ini dari apa? Kita pakai apa essential oil. Oh, tumbuhan-tumbuhan itu nggak sih? Iya. Betul. Jadi ini memang kayak minyak jelantah memang seringnya dijadiin Lilin atau sabun. Ya? Tapi Kenapa? tapi memang kalau untuk sabun belum bisa dipakai untuk badan ya. Jadi kalau misalnya buat cuci tangan atau cuci baju itu bisa. Karena kan banyak yang masih agak gimana gitu ya dari jelantah gitu. Pemberdayaan tadi ke masyarakat sekitar yang buat ini yang dilakukan tiket. Iya betul. Jadi kalau misalkan berhubungan sama rumah tangga itu kita bisa sama bank sampah gitu ya untuk melakukan pemberdayaannya. Tapi kalau misalnya di event sendiri biasanya event request misalkan mau melibatkan bank sampah terdekat itu juga bisa kita bantu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada event yang mau melibatkan bank sampah terdekat dari area eventnya, bisa nih salah satu programnya ada pemberdayaan ataupun pelatihan berkaitan dengan pembuatan sabun dan lilin dari jelantah. Pelatihannya dilakukan oleh Tiker juga kah? Iya, kita ada timnya yang bisa bantu pelatihan, jadi trainer lah segala macamnya kayak gitu. Mbak berarti kan sistemnya gini ya, ada sampah, Tiker kumpulkan ya kasarnya itu dikumpulin, baru nanti mau dilihat nih ini mau diolah, diberdayakan sama masyarakat sekitar atau gimana. Berarti kan sudah ada kerjasama sama bank sampah. Betul. Dan kalau misalnya event itu punya sendiri nih bank sampah tapi melalui Tiker itu bisa? Apa bisa. Pokoknya kalau tekanan Tiker? Kalau dari kami sebenarnya bisa customize sih. Dari IO-nya butuhnya apa? Nanti kita coba bantu menjadi fasilitator lah untuk bisa melakukan pemberdayaan di masyarakat. Jadi juga. lebih fleksibel lah ya sistemnya, yang nggak harus terpaku. Pokoknya kalau kerja sama Tiker harus pakai rekanan bank sampah kita. Enggak. Tidak seperti itu ya. Karena kan tiap area event beda-beda gitu. Bisa juga bank sampah terdekat area event bisa juga kan seperti itu ya. Betul. Tapi tetap yang dikelolanya dari sistemnya si Tiker itu. Oke. Mbak bilang ada yang bisa diolah. Tapi ada juga nggak sih Mbak sampah yang nggak bisa diolah sejauh ini Mbak, atau dari sampah event Mbak? Nah yang nggak diolah itu dijadiin apa Mbak? Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ini jadi kayak ujian sebenarnya. Sebenarnya kalau di masyarakat sendiri ya, di rumah tangga, jangankan di event ya, di rumah tangga sendiri pasti ada sampah yang nggak bisa diolah. Kalau kami menyebutnya itu sampah residu. Jadi mungkin yang sering dengar jenisnya seperti tisu, masker, kayak gitu-gitu. Nah itu termasuk bagian dari sampah residu. Nah kalau dari Tiker sendiri memang khususnya untuk area Jabodetabek kita punya mitra RDF Mbak. Jadi RDF ya, Refuse Driver Fuel. Ntar deh kalau misalnya itu nanti saya agak ini nih ya. Jadi kita ada satu mitra yang dia bisa ngolah sampah itu jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar untuk nanti di store ke kayak perusahaan listrik, perusahaan batubara gitu.
Nah, ataupun kita juga ada juga kalau misalnya sampah low value kayak kresek. Nah, itu kita ada komunitas yang memang dia bisa bikin jadi kerajinan. Jadi kalau misalkan jumlahnya banyak gitu ya, biasanya kita akan kasih ke mereka untuk nanti dilakukan proses bikin kerajinan. Nah, kerajinan ini dengan apa? Orang-orangnya orang-orang disabilitas. Gitu. Seru sih Kak, kegiatan mereka. Jadi banyak yang ya Banyak yang terbantu juga dengan adanya Betul. pengelolaan sampah ini. betul betul. Tapi sejauh ini sudah banyakan yang bisa diolah kan tapi Mbak, untuk event Mbak? Karena bentuknya anorganik dan banyaknya kayak plastik sekali pakai gitu ya, botol mineral dan segala macam, memang langsung dibawa ke bank sampah. Nanti di bank sampah kan ada nilai ya yang dihasilkan dari sampah tersebut. Jadi nggak harus semuanya dijadikan daur ulang sebenarnya gitu. Dengan botol aja itu udah ada nilai gitu. Jadi ya mayoritas masih banyak yang kayak ditukarkan dengan itu nilai tersebut gitu. Berarti kalau nilai itu maksudnya yang dibayarkan ke bank sampahnya atau bank sampah yang bayar? Gimana sih Mbak sistemnya Mbak? Jadi kan kalau bank sampah sendiri itu sistemnya tabungan. Misalkan Mbak bawa sampah air mineral ke bank sampah 1 kilo, itu ada nilainya. Misalkan anggaplah 6.000. Nah, Mbak punya tabungan nih 6.000. Nah, kalau Mbak adalah event dengan sampah misalkan untuk botol aja ada 30 kilo, berarti 30 dikali 6 tuh. Memang angkanya nggak besar gitu ya, tapi sebenarnya itu nilai yang bisa bisa dihasilkan dengan bentuk lain. Jadi kayak nilai sosial ya tadi saya bilang di awal, bisa jadi bentuk beasiswa ataupun bentuk yang lainnya. Tapi kan event besar nggak mungkin cuma 30 kilo gitu kan, pasti lebih daripada itu. Nah, maksud aku yang membayarkan itu IO-nya, eventnya atau bank sampahnya? Bank sampahnya. Bank sampahnya bayar ke si Customernya. Event bisa ataupun misalkan Mbak secara pribadi ya, itu bisa ada nilainya Mbak. Karena mereka juga nanti akan sampah yang terkumpul di bank sampah tersebut pasti di store juga, entah itu ke off taker ataupun misalnya bank sampah induk. Maksudnya tadi kamu bilang ya nilainya itu mungkin bisa jadi beasiswa atau apa ya Mbak. Tapi kalau misalnya ada IO nih mau pakai jasa tiket Mbak, biayanya berapa sih Mbak? Jadi spill nggak Mbak? Kita ngomongin angka nih sekarang. Oke, kalau ngomongin angka sebenarnya kami bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari event tersebut. Jadi kalau misalnya event tersebut ada budget gitu ya, kami punya budget sekian untuk untuk melibatkan tiket sebagai waste management partner, itu tuh sebenarnya bisa. Ataupun detail kami punya detail dari hulu ke hilir nih, mau sejauh mana sih tiket masuk dalam waste management itu sebenarnya bisa diatur. Cuma kalau ngasih gambarannya biasanya memang agak susah nih ya kalau ngeluarin angka. Kisarannya Mbak, kisarannya ya dari berapa ke berapa yang sejauh ini sudah dilakukan tiket, bukan dilakukan sih yang ditawarkan tiket sama IO Mbak. Berat nih. Kalau di kami ya buat start dari karena kan kalau angka itu berdasarkan berapa lama eventnya gitu, berapa banyak titik pemilahan sampahnya, berapa banyak edukator yang dilibatkan, itu pasti akan berkontribusi dengan nilai dari itu. Ya kurang lebih start from 100, 200 gitu, tapi kita bisa iya, tapi kami bisa lah discuss lebih lanjut lah berkaitan dengan budget gitu. Itu 100-200 untuk berapa hari event? Biasanya up to 2 hari. Tapi angka itu sebenarnya kecil lah kalau buat event-event yang besar gitu ya. Tapi untuk event kecil hitungan juga sama, misalnya skala kecil tapi dia 3 hari misal. Skala kecil itu biasanya mereka akan banyak customize di layanannya. Seperti apa? Misalkan kita cuma fokus ke tempat pemilahan sampahnya aja kah gitu ya, atau misalkan ada sesi tiker sebagai narasumber atau sesi tiker melakukan pelatihan. Ini kita pernah loh ngelakuin. Jadi kita ngajak kan biasanya ada merchant ya yang di pameran ataupun di event tersebut. Nah itu kita ada satu sesi bikin pelatihan, jadi kayak training aktif gitu ya, membuat sabun dan lilin. Jadi mereka mau fokusnya kemana nih, kita punya budget sekian, nanti kita bisa sesuaikan dengan itu. Dan istilahnya kita memfasilitasi lah IO itu untuk bisa
kan sama-sama punya visi untuk jadi ramah lingkungan dan segala macam. Mbak, tapi aku penasaran sih 100-200 juta itu apakah hanya layanan aja atau sudah nanti ini udah saya olah nih, kita olah nih jadi ini. Itu harga apa sih Mbak? 200 juta itu harga apa sebenarnya? Hanya layanan aja apa sudah kan tadi bilang bisa di daur ulang juga kan Mbak? Nah, fokus kami sampai sebenarnya itu masuk bagian dari layanan. Jadi kayak semakin banyak nih turunan layanan ya, misalkan kayak tadi pemberdayaan masyarakatnya, mau sampai nanti ada pelatihan ke masyarakat, itu angkanya pasti berbeda gitu. Tapi kalau misalkan mau ini dilibatkan sama masyarakat bank sampah terdekat aja tanpa ada pemberdayaan, maksudnya pemberdayaan dalam tanda kutip turun program pelatihan ataupun lainnya, itu angkanya juga pasti beda. Gitu. Nah, berarti yang aku pengen tahu 100 juta dia start from 100 juta itu sudah dapat apa sih sebenarnya orang kalau menggunakan jasa Tiker Mbak? Kita pasti menyediakan tempat pemilahan sampah gitu, terus ada edukatornya gitu ya berkaitan untuk ya tadi partisipasi untuk meningkatkan awareness pengunjung itu sudah, dan termasuk sampahnya itu mau dibawa kemana? Bank sampah. Entah itu bank sampah ataupun mitra pengelola kayak gitu. Jadi start from 100 juta itu sudah mendapatkan itu. Cuma nanti kalau misalnya nanti mau diolah lagi apa tadi kan Mbak bilang bisa jadi merchandise, event itu ada hitungannya lagi sendiri yang betul. Karena kan melibatkan banyak masyarakat di belakangnya. Betul. Oke. Mbak, ini kan sebelum-sebelum juga aku sempat dengar sih kayak pemain-pemain waste management di event sebenarnya udah ada beberapa selain Tiker gitu Mbak. Kalau Mbak melihat sendiri itu gimana Mbak? Sejauh ini tantangannya apa sih Mbak bermain di waste management ini Mbak? Oke, kalau dari Tiker sendiri ngelihatnya ini sebagai kesempatan sih Mbak, bukan tantangan. Karena memang kalau untuk di green event sendiri belum banyak gitu ya. Kalaupun ada pemain memang dengan jenis penawaran yang berbeda. Namun yang membedakan adalah kalau kami tuh selalu punya visi untuk tidak hanya sekali event selesai. Makanya kami ada nilai keberlanjutan. Dan yang bisa bikin itu nilai berkeberlanjutan pasti ada circular ekonomi, makanya melibatkan banyak masyarakat. Nah, kalau misalkan kami melihat sebenarnya sudah bagus gitu ya, jadi waste management official partner yang lain itu sebenarnya sudah bagus, namun memang masih banyak fokusnya hanya pada pengadaan tempat pemilahan ataupun edukasinya aja gitu, tapi belum sampai ke tadi ada pelibatan pemberdayaan masyarakat gitu. Tapi memang sudah banyak ya Mbak pemainnya untuk di Jabodetabek sendiri lah Mbak? Kalau dibilang banyak, belum gitu ya, belum banyak tapi ada. Dan ya itulah dengan plus minusnya masing-masing lah gitu. Sebenarnya bagus mereka sudah melakukan itu karena banyak yang jadi pionir ya. Kalau misalnya dibilang Tiker pionir, enggak gitu ya. Ada yang lebih pionir daripada itu, tapi mereka sudah melakukan porsinya di situ gitu. Nah, Tiker menambahkannya, kayaknya sayang kalau hanya di situ saja. Makanya ada kita bagian perlibatan pemberdayaan di masyarakat. Kalau tadi Mbak bilang pemainnya belum terlalu banyak untuk Jabodetabek, bisa diartikan kesadaran tentang sampah itu belum terlalu tinggi nggak sih Mbak di Jabodetabek ini Mbak? Kalau dibilang Jabodetabek enggak sih Mbak, lebih ke eventnya, eventnya gitu. Karena saya masih melihat gitu ya, kan kemarin sempat kita ada dapat penghargaan ya untuk program lingkungan di Qatar gitu ya. Jadi saya sempat keliling di sana, terus menghadiri salah satu event yang kayak ini kayaknya kalau di Indonesia seru juga ya gitu. Kita sudah ada misalnya water station gitu ya, tapi kita bawa tumbler sendiri kan. Kalau di sana enggak. Jadi mereka ada satu water station yang menyediakan udah pasti air isi ulang dan segala macam, dan mereka menyediakan gelas kayak gini, Mbak. Jadi kalau buat yang tidak ada, yang dia lupa mungkin buat tumbler atau segala macam, mereka akan pakai gelas itu dan mereka nyuci sendiri di sana. Gitu. Jadi kayak menarik banget ya, betul gitu. Tapi kalau di Indonesia lagi mikir nih, kalau misalnya kita nyediain gelas, ini hari pertama berapa, hari kedua berapa gitu. Nah itu jadi PR-nya banget kayak gitu. Oke. Berarti kan tadi kan bilang itu penghargaan yang didapat Tiker berarti. Bisa disebut nggak Mbak prestasi-prestasi lainnya yang sudah didapatkan Tiker, khususnya untuk tentang waste management ini Mbak?
Jadi sebenarnya kalau yang terbaru kita di tahun kemarin di November 2024 itu kita dapat penghargaan. Sebenarnya nggak berhubungan sama apa namanya waste management event, tapi masih berhubungan sama pengelolaan sampah. Tadi kan saya sempat mention di awal kita ada program pertama yaitu Jelantah Bawa Berkah gitu ya, pengumpulan minyak jelantah dari rumah ke rumah gitu. Nah itu kita bawa ide tersebut gitu ya, kita bawa ide tersebut ke sana dengan tak hanya bagaimana mengumpulkan sampah penanganan limbah jelantah saja, tapi juga pemberdayaan perempuan gitu. Jadi kan itu kan dilombakan nih Mbak ya. Jadi ada beberapa negara yang ikut, jadi beberapa proposal yang masuk gitu yang dilombakan di sana. Nah, alhamdulillah kemarin Tiker menjadi first winner lah untuk kategori NGO gitu. Selain itu Mbak, karena baru juga ya masuk ke waste management, jadi kalau misalkan ke lingkungan sebenarnya kita ada beberapa penghargaan sih dari Pemprov karena kan kita punya keterlibatan berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa penghargaan yang kita terima juga sebagai apresiasi kita sudah menjadi agregator ataupun mitra kolaborator yang berkaitan dengan persampahan. Itu biasanya kita dapatnya dari Pemprov DKI Jakarta sih. Gitu. mungkin tadi aku belum tanya dari 3 sampah yang didapatkan dari event Mbak, organik dan organik yang minyak jelantah. Bisa dihitung nggak Mbak persenannya, berapa persen biasanya? Terbanyak apa, yang kedua apa, yang ketiga apa Mbak? Sebenarnya kalau paling banyak kalau kita ngelihatnya sih anorganik gitu tadi yang plastik bekas pakai ya, terutama botol air mineral itu paling banyak gitu, termasuk kayak bekas-bekas kotak makanan kayak gitu. Nah itu juga paling banyak. Yang kedua itu adalah organik sebenarnya, tapi memang dia jauh gitu. Misalkan kayak anorganik misalkan 70%, organiknya mungkin hanya sekitar 10 atau ya 10 sekian. Tapi kalau misalkan di event itu ada area kuliner, nah itu menarik lagi tuh, minyak jelantah bisa lebih banyak gitu. Karena kan pasti kan mereka produksi masak dan segala macam kayak gitu sih Mbak. Tapi kayak sejauh ini event-event khusus pameran banyak kok Mbak, ya kuliner apa sih khusus kuliner kayak halal fair juga Ya ada hall, bukan hall sih, status satu itulah. Khusus kuliner itu juga. Jadi minyak jelantahnya itu ditulis sama Tiker berarti. Biasanya sebenarnya kita kerja sama IO-nya. Biasanya kan kalau IO punya kebijakan nih, bisa bikin kebijakan lah di tempatnya. Jadi kayak misalkan sampah-sampah minyak jelantah yang dihasilkan selama event tersebut itu nanti akan dibawa oleh Tiker untuk dikumpulkan dan segala macam. Kalau misalkan eventnya punya kekuatan besar di situ itu bisa. Kalau misalkan enggak, biasanya kita bantu, kita datang ke stand makanannya, nanti kita ngejelasin tentang Tiker dan salah satunya kita ngumpulin jelantah, itu biasanya pada kita kasih nanti ya di akhir hari kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu harus kerjasama dulu nggak sih Mbak sebelumnya sama event, apa nggak kerjasama tapi Mbak boleh ke dalam pameran terus menawarkan jasa Tiker sendiri, apa gimana Mbak? Itu biasanya kita udah kayak ada something kontrak ya sama IO-nya. Jadi kayak kita biasanya ngesup di bagian mereka. Jadi kita sebagai waste management official harus ada kontrak tertulis lah sama IO-nya, nggak bisa. Penyelundup gitu. Aduh, bahaya ya gitu. Kalau cuma ngenalin Tiker dan segala macam iya gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak ngambil dan segala macam itu kan nanti kan bukan areanya, keluar masuknya bukan dari area pengunjung, pasti area belakang kan. Nah, itu kan nggak bisa kalau misalkan kami tiba-tiba datang mau ngambil, nggak bisa keluar dari area pengunjung gitu. Kenapa namanya Tiker Mbak? Aku belum nanya tadi di depan. Kenapa Tiker? Sebenarnya kalau misalkan secara legal kami namanya Yayasan Tunas Muda Care. Jadi tunas mudanya biar kita gampang nyingkatnya jadi Tiker. Jadi lebih ke brandingnya itu aja gitu. Tapi nggak ada arti tersendiri nggak kenapa Tunas Muda Care berarti ya? Awal-awal kan pendidikan ya, awalnya pendidikan. Apa ada arti sendiri kenapa menamai itu apa? Agak bingung saya menjawabnya. Karena karena memang banyak anak-anak muda, jadi pengen yang gampang diomongin dalam satu kata. Jadi keluarlah kalau Tunas Muda Care kan panjang banget, Tunas Muda Care gitu kan 5 suku kata gitu. Jadi kayak biar satu suku kata care gitu. Tiker. T titik care ya. Berarti T titik care kan. Tiker, T titik care gitu. Bacanya Tiker.
Mbak, mungkin terakhir dari saya. Oke. Mau minta tips dong Mbak, Wow. buat IO gimana caranya bisa mengurangi sampah dalam penyelenggaraan event. Tadi kan Mbak bilang Mm-mm. mungkin dalam satu event berpuluh-puluh kilo itu per hari, Mm-mm. per hari. Gimana caranya meminimalisir lah Mbak Mm. terhadap sampah itu di sebuah event Mbak? Oke, jadi kalau misalkan yang berdasarkan yang kita amati dari beberapa event, IO itu punya kuasa ya. Dia bisa bikin kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan di event tersebut. Paling gampangnya aja, bikin water station gitu. Jadi ada air minum yang bisa diisi. Jadi kayak secara nggak langsung memaksa pengunjung untuk bawa tumbler masing-masing gitu. PR-nya tadi tuh kalau misalnya tadi saya bilang di Qatar sudah menyediakan gelas masing-masing, dan di Indonesia mungkin sistemnya agak berbeda, bisa disesuaikan dengan Kebiasaannya. kebiasaan, nah habit dari masyarakatnya. Itu yang penting sih sebenarnya, ada water station. Terus yang kedua adalah apa namanya, lakukan apa namanya, bisa apa ya, kalau misalkan dari mereka sendiri tuh bisa bikin kebijakan. Jadi kalau misalkan ya, kalau misalnya kayak kita ke Ragunan aja, itu udah nggak boleh bawa makanan dengan styrofoam. Nah, biasanya IO tuh bisa buat kebijakan seperti itu. Jadi selama, terutama untuk merchant-merchant kuliner ya, udah nggak boleh lagi nih pakai styrofoam gitu kan. Jadi bisalah dari hal-hal sesimpel itu bisa diatur gitu, karena kan pasti IO bisa bikin kebijakan gitu. Jadi ngurang-ngurangin dari hal pakai styrofoam. Karena sekarang juga udah mulai berkurang ya kalau di Jakarta sendiri penggunaan styrofoam itu. Kecuali mungkin jajanan di pinggir jalan gitu kan masih pakai, tapi kalau misalnya di event-event sih saya melihatnya udah mulai pakai yang lebih yang dari kertas atau segala macam. Styrofoam berapa sih Mbak? Itu susah sekali, Susah gitu ya? susah diolah, dan dia kalaupun itu kayak mau puluhan tahun masih bentuknya sama gitu. Jadi kurang ramah lingkungan sangat sekali gitu. Gimana ya? Iya, Sangat-sangat tidak ramah lingkungan gitu. Oke. Gitu. Lebih baik bawa bekal kali, tempat bekal ya. Iya gitu. Kalau misalkan Merek saya nih. Tempat bekal itu kali ya. karena ada tuh event yang apa namanya? Dia kalau misalnya di hotel mungkin prasmanan ya, sudah itu prasmanan itu jauh lebih baik gitu dibandingkan menyediakannya versi kotakan gitu kan. Jadi itu bisa ngurangin jenis apa namanya, hasil sampahnya kan. Jadi kayak misalkan kalau di hotel tuh udah bagus tuh, biasanya mereka menyediakan makan siang ataupun konsumsi. Kemarin juga kami datang beberapa event juga memang kita disediakan piring ya. Kita disediakan piring untuk ngambil snacknya gitu. Bukan yang plastik-plastik yang kayak ulang tahun itu kan yang sekarang. Ya, enggak, bukan gitu. Jadi kayak ya sebisa mungkin kurangi lah gitu kan. Sebenarnya yang ya istilahnya orang Indonesia harus dipaksa gitu ya untuk bisa bisa punya kebiasaan, punya kesadaran gitu. Apalagi kalau misalnya di IO sendiri kan, di event sendiri kan berarti mereka harus ngikutin aturan eventnya tersebut gitu. Berarti alternatif selain pakai styrofoam, selain tempat bekal ya, karena kan nggak semua orang buat tempat bekal tuh baiknya menggunakan apa sih Mbak untuk wadah makanan Mbak? Sebenarnya banyak tempat makan yang sudah di-create dari kardus, yang maksudnya kardus jauh lebih baik daripada styrofoam gitu ya. Nah, dan sekarang pun banyak tempat makan yang apa ya bahasanya, dia pakai penggunaan apa ya, biodegradable gitu loh. Oh iya, aku tahu. Seperti itu. Ya sih, yang ramah-ramah lingkungan juga sekarang Betul, kayaknya banyak deh. banyak. Beberapa eh, apa penjual makanan minuman menggunakan itu ya banyak. Tapi yang paling penting adalah IO-nya kolaborasi sama waste management partner gitu. Masuk gitu ya di situ ya. Jadi itu penting banget gitu ya. Mungkin karena sekarang kan sudah mulai banyak yang fokus ke arah lingkungan ya, mungkin di bagian event gitu ya, mau meningkatkan apa namanya standar dari event tersebut bisa sampai ke manajemen acara yang berkelanjutan. Nah itu bisa pakai buat itu Mbak, water station, tempat makan, kalau bisa jangan pakai styrofoam, kolaborasi sama waste management, atau mungkin penggunaan kertas kayak kan kadang masuk mungkin pakai barcode atau apa gitu kali ya Mbak. Betul. Nah, itu ada beberapa event yang dia sudah mulai ngitung emisi karbon. Jadi ketika pendaftaran pun mereka sudah udah ngelis nih. Nanti kamu ke event ini naik apa gitu kan. Kamu nanti ke entah transportasi umum kah, mobil pribadi kah, ataupun
lainnya itu biasanya ada pilihannya. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi branding dari perusahaan sih. Kalau itu kan mereka punya hitungannya sendiri ya. Jadi, oh ini emisi yang dihasilkan dari kegiatan event tersebut segini gitu. Nah, itu nanti mereka biasanya punya strategi gimana caranya bisa menutupi hasil emisi tersebut gitu dengan proyek-proyek sosial, entah itu penanaman pohon ataupun lainnya kayak gitu. Ada lagi kan Mbak tipsnya Mbak yang untuk dibagikan? Kayaknya yang terakhir udah paling penting sih itu. Kolaborasi itu kan nanti Ya, iya karena sekarang dunianya Iya. kolaborasi gitu. Iya, Jadi benar-benar. pasti melibatkan banyak orang Jadi gitu. kayak event udah fokus aja buat event, masalah pengelolaan sampah urus Serahkan care. pada kami. Asik. Oke. Ada yang mau ditambahin? Ya. Ada? Sudah? Oke, Oke, kalau baik. gitu. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Oke, Sobat Venue, sampai segitu aja obrolan-obrolan kita. Nanti selanjutnya akan ada video selanjutnya yang lebih menarik lagi ke depan. Sampai jumpa. See.